Dokter di 3 rumah sakit terkemuka di Guangzhou meninggal dengan cepat setelah terinfeksi virus corona. Gelombang baru virus COVID-19 Partai Komunis China, PKC, di China Daratan kembali memanas. Data yang baru-baru ini dirilis oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China menunjukkan bahwa tingkat positif tes COVID-19 menunjukkan tren kenaikan yang jelas sejak April. Namun, kantor berita Xinhua melaporkan pada tanggal 28 Mei bahwa epidemi COVID-19 nasional telah melambat dan epidemi telah mencapai puncaknya atau sedang dalam tren menurun di sebagian besar provinsi. Namun, informasi yang diberikan oleh responden dari Guangzhou dan Shenzhen menyajikan gambaran yang sama sekali berbeda. Kang Hong, seorang dokter di sebuah klinik di Guangzhou, mengkonfirmasi kepada reporter Epoch Times bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 baru-baru ini adalah orang dewasa dan ada juga anak-anak, dan gejalanya umumnya lebih parah daripada flu biasa. Dia mengungkapkan bahwa rumah sakit tempat putrinya bekerja adalah rumah sakit tersier dan baru-baru ini seorang dokter tua di rumah sakit tersebut terinfeksi COVID-19 dan meninggal. Jadi putrinya dengan cepat menyuruhnya untuk memakai masker. Kang Hong mengatakan bahwa meskipun tingkat infeksi COVID-19 telah meningkat, Biro Kesehatan setempat mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu melaporkan kasus yang dikonfirmasi selama mereka memperhatikan perlindungan rutin seperti disinfeksi, memakai masker, dan mencuci tangan. Kang Hong mengenang bahwa selama epidemi 3 tahun, sejumlah besar orang terinfeksi COVID-19 dan terjadi kekurangan obat-obatan. Lebih dari 600 orang meninggal di rumah sakit tersier dan kamar mayat tidak dapat menampung jenazah pada saat itu. Namun PKC tidak merilis data ini. Pada hari dengan laporan terbanyak dari CDC PKC, hanya ada 5 kematian di seluruh negeri. Siapa yang akan percaya? Tidak ada yang membaca laporan resmi. Mr. Guo, seorang warga Shenzhen, mengkonfirmasi bahwa dia baru saja masuk angin dan telah berbaring selama 2 hari. Dia merasakan sakit punggung dan nyeri otot. Dia mengatakan bahwa beberapa orang telah masuk angin selama 20 hari dan belum pulih. Banyak orang yang kini masuk angin dan seharusnya kembali terinfeksi virus corona baru. Selama libur May Day, beberapa orang terinfeksi setelah kembali dari perjalanan. Mr. Guo menyebutkan bahwa banyak orang telah meninggal sejak wabah virus corona baru dan para pejabat pasti tidak akan mengungkapkan penyebab kematian mereka. Saya tahu 2 orang yang meninggal karena virus corona baru, salah satunya berusia 55 tahun. Pada tanggal 21 Mei tahun 2025, sebuah truk di lokasi konstruksi di Puong, Shanghai, disegel untuk pengendalian epidemi dan pengemudi dilarang turun. Sebuah video menunjukkan segel bertuliskan dilarang turun tertempel di pintu, memicu kekhawatiran tentang legalitas. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 26 Mei sebuah pemberitahuan karantina untuk seorang siswa sekolah dasar di distrik Hangpu, Guangzhou, muncul secara online. Siswa tersebut dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 18 Mei dan ditempatkan di karantina rumah hingga tanggal 25 Mei. Sertifikat kembali ke sekolah diperlukan setelahnya. Insiden-insiden ini telah memicu kekhawatiran publik, dengan banyak yang mengatakan lockdown kembali. Baru-baru ini, banyak postingan di platform media sosial China Daratan menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang tiba-tiba pingsan di tempat umum, sementara insiden kematian mendadak di kalangan pengemudi ride-hailing dan truk semakin sering terjadi. Seorang warga daratan China mengeluh, saat ini, bukan lagi soal menunggu sampai tua untuk meninggal. Seseorang bisa meninggal kapan saja, di mana saja.